إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال أيضا في سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dari tanggal Komariah berarti Ramadan tinggal 42 hari lagi. Semoga semua sehat panjang umur. Amin. Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini semuanya. Amin. Amin. Topik dan tema kajian kita singkat hari ini adalah keutamaan bulan-bulan haram. Apa Bapak Ibu? Keutamaan bulan-bulan haram. Bahasa Arabnya Fadail Ashhurul Hurum. Jadi kita sekarang berada di salah satu bulan haram. Haram artinya mulia. Apa yang panjenengan dan kita dengarkan tadi termaktub kalau panjenengan ada DJ, saya yakin hafiz semua, itu di Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Allah Ta'ala menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah nama-nama bulan indallahi di sisi Allah yang Allah tetapkan itu 12 syahron apa nih sasini. Apa yang 12? Bulannya. Kalau dalam kaji gramatika Arab itu namanya syahron apa? Isim yang dibaca nasab pakai fathah isim mufrad karena dia jadi tamyiz. Dulu saya ngaji 29 tahun yang lalu dari Medan ke Kudus 94 itu kalau tamyiz apa nih kata Pak DU. Setiap tamyiz berarti kedudukan apa nih. Itulah keunikan bahasa Arab. Yang tidak ada bahasa-bahasa dunia yang bisa menyandingi keunggulan bahasa Arab. 12. Apa yang 12? Bulannya. Jadi di sisi Allah, urutan bulan itu jumlah bilangannya 12. Ayo, dimulai dari, semua. Muharram. Ayo Pak. Muharram. Habis Muharram, Safar. Rabiul awal. Bagus. Rabiul Tsani. Jumadal Ula. Jumadal Tsaniyah. Kita sekarang. Rajab. Bisa Rajab? Sya'ban. Habis Sya'ban. Ramadan. Habis Ramadan. Mudik. Syawal. Habis Syawal. Zulqa'dah. Zulhijjah. Translate Indonesianya sama. Tak jauh beda. Kalau tadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Second Rabi. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Terjemahnya nggak jauh beda. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Kalau bahasa Arabnya Rabiul Tsani. Second Rabi. Habis itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa Pak? Kita sekarang Rajab. Nah, habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Ke-11 Zulqa'dah. Bulan ke-12 Zulhijjah. Dilanjutkan ayatnya minha dari 12 tersebut ngapain? Arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan haram. 4. Dari 12 itu diperkecil lagi dibuat arsiran 4 bulan haram. Apa itu? Diterangkan oleh Rasul SAW. Salah satu ashhurin mutataliyah. 3 bulan berturut-turut.
Bahasa Jawanya telung sasi nuli-nuli. Nah, yang dari Jawa. Telung sasi nuli-nuli. 3 bulan berturut-turut kata Rasul. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, dapat ini. Udah ngaji kan? Yang satu lagi kurang, Rajab. Disebut oleh Rasul sallallahu ma baina Jumadat Tsaniyah wa Sya'ban. Bulan yang berada di tengah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan apa? Rajab. Karena Rajab itu setelah Jumadil Akhir, sebelum Sya'ban. Jadi pas kesimpulannya 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nanti kalau ada kuis pas di Ramadan, pas di TV, oh kuis online. Sebutkan nama-nama bulan Asyurul Hurum. Hadiahnya umroh. Angkat telepon langsung Pak. Oh. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Berangkat umroh. Pakai duit sendiri. Masya Allah. Insya Allah sampai sana semua nanti. Insya Allah. Amin. Jelas? Apa Pak keutamaannya itu? Dijelaskan oleh Allah selanjutnya. Ya, di mana saat Allah menciptakan yauma khalaqas samawati wal ardh. Di mana Allah ketika menciptakan ini langit dan bumi sudah Allah tentukan setahun 12 dari 12 bulan itu 4 bulan yang sangat diagungkan. Itulah zalika dinul qayyim, agama Allah yang lurus, aturan agama Allah lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Keagungan bulan Asyurul Hurum termasuk Rajab. Jangan kalian melakukan kezaliman. Di bulan-bulan 4 ini. Gede dosanya di hadapan Allah. Apa zalim? Melakukan dosa maksiat. Membunuh orang. Ngerampok. Nyolong. Semua dosa-dosa itu. Berperang. Karena kebiasaan orang Arab dulu. Sebelum datang Islam ini. Suka melakukan peperangan. Begitu di bulan 4 ini mereka stop. Saking menghormati Rajab itu. Dan 4 bulan ini. Maka ayat yang ke-37-nya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ngotak ngatik sasi menikah. Ngotak ngatik data bulan. Yang Rajab urutan ke-7 dijadikan urutan ke-10. Supaya dia bisa berperang. Adalah menambahkan kekufuran. Dulu sudah ada orang otak-atik itu sudah ada. Otak-atik data itu sudah ada. Urutan bulan di otak-atik, maka dilarang. Innaman nasi'u ziyadatul fil kufr. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Diundurkan. Jadi urutan Rajab ke-7 dibuatnya nanti urutan ke-8 atau urutan dan seterusnya. Supaya dia bisa melakukan dosa. Kata Allah, menambahkan kekufuran. Jadi keutamaan bulan-bulan haram itu khususnya di bulan Rajab ini perbanyak untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Saya dan kita semua diingatkan Allah. Apalagi ini menyongsong bulan Ramadan. Benar? Ya, bulan Rajab yang kedua keagungannya bulan di mana diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SK sholat 5 waktu. Benar atau benar? Ketika terjadi peristiwa Bapak Isra dan Mi'raj. Bulan sholat. Bulan sholat. Bulan dilipat gandakan amal baik. Bulan dilipat gandakan panism dosa kalau orang berlaku nakal. Bulan di mana diberikan SK 5 waktu sholat. Di mana Nabi menerima 5 waktu sholat ini perintahnya. Di atas bumi atau di atas langit. Atas tempatnya itu menunjukkan keagungan, makanah, keluhuran. Jangan main-main dengan kita sholat. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Amin. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang selalu menegakkan salat, menegakkan. Amin. Ya. Wa min dzurriyyati, demikian juga keturunan anak-anakku ya Allah. Nabi Ibrahim itu kasih anak keturunannya di lembah yang gersang. Tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada air, tak ada tanda kehidupan. Tapi dia yakin dengan keberkahan Ka'bah, keberkahan Masjidil Haram. Dia yakin dititipkan anak Nabi Ismail, dititipkan istrinya Ibunda Hajar seorang ikan keberkahan dia.
tahun ke-10 dari kenabian. Berarti Nabi Muhammad umurnya berapa, Pak? Kalau tahun ke-10 dari kenabian, umurnya 50. Karena Nabi dilantik menjadi Rasul, dapat wahyu di Gua Hira umur 40. Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Berarti umur Nabi 50 tahun. Terjadilah peristiwa di bulan Rajab ini juga, Isra dan Mi'raj. Dalam sirah, pakar-pakar sejarah, para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj ini bagian dari mukjizat. Bagian dari apa? Mukjizat. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar akal nalar pikiran manusia, di luar lazimnya. Lazimnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu itu, Pak, membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Berapa? 40 hari 40 malam. Bayi kemet bin Naqoh dengan unta. Paling cepat kuda. Jarak dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa antum secing kurang lebih 1.500 km. Kalau dengan darat bis membutuhkan waktu 17 jam. Ke Mekah langsung ke Madinah, Madinah langsung nanti ke Yordan, Yordan terus perbatasan langsung ke Palestina. 17 jam. Waktu itu Nabi cuma berapa? Satu malam. Yang disebut satu malam ba'da Isya sebelum subuh, itu malam. Makanya orang kemudian nggak masuk akal ini. Nabi Muhammad dibilang Majnun. Tahu Majnun? Ente Majnun. Ada kisah Laila Majnun. Nah, bahasa halusnya bocor halus. Lagi bocor halus itu orang. Nah, dibilang Nabi Muhammad dikatakan karena memang nggak masuk ke akal mereka. Itulah mukjizat. Waktu itu kafilah datang 40 hari 40 malam baru sampai, Pak. Berarti 1 bulan 10 hari. Nabi hanya makan. Dan sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj ini di bulan Rajab, ada yang melatar belakangi, Pak. Kejadian Isra dan Mi'raj. Dicatat, diingat-ingat. 3 hal mendasar yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Masih ingat? Pertama, yang mendukung dakwah Nabi dari aspek logistik, finance, wafat istri beliau. Beliau kan yang menggelontorkan logistik dakwah, finance, keuangan, harta untuk suksesnya dakwah Nabi. Ibunda tercinta Khadijah wafat. Yang mendukung dakwah Nabi, tengok dari aspek politik. Dakwah itu perlu Pak, bemper politik. Siapa itu? Paman beliau, siapa, Pak? A. Abdul Muthalib, B. Abu Talib, C. Abu Jahal. Abu Talib wafat hanya jarak disebut dalam sirah syahr wa khamsata ayyam. 1 bulan 5 hari. Ibunda Khadijah yang membackup secara finance, harta benda wafat. Yang membackup secara politik dakwah Nabi 1 bulan 5 hari wafat. Goncang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, Nabi ketika didampingi putra angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Kemana, Pak? Sekitar 150 kilo dari kota Makkah. Sekarang jadi tren. Umroh plus Taif. Ustaz Haddad sering ini. Ada kereta gantung. Cuma pas saya kemarin 11 Januari ke sana, Ustaz, giliran kami ke Taif pas waktu maintenance. Jadi sana audit tempat-tempat rekreasi itu ketat, Pak. Jangan sampai ada orang mati dulu baru dia audit. Nah, itu di sana itu gitu, Pak. Jadi sebelum kejadian dulu dia audit. Maintenance dulu. Kadang-kadang kalau kita, kadang-kadang nggak semuanya. Mati dulu orang baru audit. Kalau di sana enggak, Pak. Sebelum kejadian, ketat. Penyelenggara yang langgar, penjara. Ribuan real dendanya, nggak macam-macam. Nyawa orang. Pas. Langsung datang pengumuman. Waktu maintenance. Bahasa Indonesia, nggak bisa kita naik kereta gantung. Nah, Nabi ke sana 150 kilo, saya nggak kebayang. Naik bis saja kalau supirnya agak-agak gila dikit, dalam tanda kutip, 1 jam 20 menit. Kalau agak-agak nyantai 1,5 jam sampai 2 jam itu dari Mekah ke Taif. Kita berangkat habis sarapan jam 8 dari hotel, nanti pulang biasanya asar paling cepat. Nabi jalan, wah, nggak kebayang saya. Ya Rasulullah. Sampai di sana, apa sambutan penduduk Taif yang panjenengan kita masih ingat ketika kita ngaji kecil dulu? Nabi disambut dengan
lemparan batu, kerikil, lemparan, mohon maaf, kotoran, sampai berdarah lutut beliau. Nabi diperlakukan seperti itu. Nabi. Bukan hanya sampai di situ. Puncak penghinaan yang didapatkan Nabi dari penduduk Taif adalah mengerahkan anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa untuk mengejek Nabi. Itu puncak penghinaan, Pak. Jadi orang kecil menghadang Nabi diejek-ejek. Bahasa kami orang Medan diejek. Ngece kau. Main kau ngece. Nah, ngece tahu ngece ya? Ngeledek. Itu betapa sedihnya. Tapi Nabi berbesar hati. Datang Malak Al-Jabal, mountain angels, malaikat yang menunggu jabal, gunung, perbukitan, kasih tawaran kepada Rasul. Kalau kau setuju Muhammad, ini penduduk Taif ini yang sudah nderunya Megi, tidak ada etika adab denganmu Muhammad. Saya langsung timpakan gunung ini kalau kau setuju. Kalau kau fraud, saya kasih. Nabi tidak. Nabi berbesar hati dia. Move on bahasa kita. Jangkauan Nabi itu ke depan. Proses dakwah itu panjang. Apa kata Nabi? Jangan. Aku berharap di kemudian hari. Dari pembesar-pembesar Taif ini nanti, anak cucu keturunan mereka ada yang menyembahmu. Ya Allah di kemudian hari. Sambil kemudian beliau berdoa, Allahumma di qaumi, teruskan, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kaumku ini, orang yang di Taif, karena mereka belum mengetahui. Benar Pak. Nanti semua penduduk Taif itu beriman ketika menjelang Fathu Makkah. Terakhir. 13 tahun kemudian baru beriman sampai sekarang. Only one people. Only one person. Hanya satu orang saja yang beriman ketika itu. Ketika Nabi membawa dakwah ke Taif, satu orang itu pun tidak direken oleh orang secara status sosial. Tak dipandang. Tak dilirik. Tukang jaga kebun. Miliknya Utbah bin Rabi'ah. Penjaga kebun ini kemudian ada masjidnya, cuma kita kalau ke sana bis nggak bisa masuk. Harus turun, kita mau naik. Jalannya kecil. Itulah yang disebut dengan nama dia Adas. Apa Pak? Adas. Dari mana dia bisa dapat hidayah? Adab etika yang tinggi, akhlak Rasulullah yang luhur ketika beliau diberikan setangkai anggur oleh Adas atas perintah majikan Adas. Dua putra Utbah bin Rabi'ah yang milik kebun di situ. Disodorkan anggur ketika Nabi istirahat kecapean, melihat kaum Taif yang begitu kelakuan kepada Rasul. Sambil berdoa dia mengadu kepada Allah. Jangan kau murkai aku ya Allah. Seginilah kekuatan potensi yang saya lakukan maksimal untuk mereka. Untuk aku ajak mereka beriman kepadamu. Kaulah Tuhanku ya Allah. Dan Tuhan orang-orang yang lemah. Sesungguhnya rahmat kasih sayangmu lebih luas daripada murkamu ya Allah. Capek Nabi SAW. Istirahat. Dari kejauhan ada orang. Inilah yang dia namanya Adas. Menyodorkan itu pemberian. Nabi menerima hadiah. Sambil Nabi ambil, kemudian sebelum makan, ada adab makan, tangan kanan. Tengok Pak, dengan adab orang tersentuh dapat hidayah. Nabi kemudian baca, saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ajjaba Adas. Adas kemudian terkagum. Gumun, kaget. Innahu qawli ahli hadzal balad. Dalam sirah disebut itu redaksi. Ucapan bismillah ini pernah ku dengar dari penduduk kampungku. Terjadi dialog. Nabi kemudian bertanya, min ayyi baladin anta, wahai saudaraku, Anda dari mana asalnya? Faqala Adas ana min Nainawa. Saya dari kampung negeri Nainawa. Nainawa sekarang di Syam, Suriah. Bisa di-searching di Google. Apa kata Nabi? Innahu qaryatu rajulin saleh Yunus bin Matta alaihi salam. Kampungmu ini Nainawa adalah kampung di mana dulu pernah lahir seorang soleh, seorang nabi, namanya Yunus bin Matta alaihi salam. Adas kaget. Wa ma adraka ma Yunus bin Matta. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Apa jawaban Nabi? Huwa akhi, huwa nabiyyun mursal. Dia saudaraku. He is my brother. Dia saudaraku. Wa ana nabiyyun, dan saya seorang nabi. Apa yang dilakukan Adas? Faqabbala jabhat Rasul. Dicium sebagai penghormatan kening Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Fasyahadata syahadatal haq
Kemudian beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Satu-satunya yang beriman. Apa hikmah dari kisah itu? Hidayah. Ini kita hidayah juga. Tidak pernah mengenal status latar belakang manusia. Kalau Allah sudah yasrah sadrahul Islam, Allah bukakan, Allah lapangkan dadanya menerima hidayah, mudah bagi dia. Menangis si Adas ini. Di tempat itulah dialog. Sekarang masih ada dibangun masjid. Namanya masjid apa? Masjid Adas tadi. Nama orang Adas. Selainnya tidak beriman, Pak. Selainnya ndablek, kemlelet, kementus, nerunyam, kabeh. Bahasa Jawa Medannya. Nabi kemudian pulang. Bayangkan 150 kilo, Pak. Aduh. Sini Bandung lebih. 150 mungkin sini Ciamis. Dan sini Bandung paling 120 kilo. Ciamis perbatasan dengan Cilacap, Majenang. Allah, jalan sampai di perbatasan mau masuk kota Mekah. Zaid bin Harisah bertanya, mana mungkin ya Rasulullah engkau bisa masuk kota Mekah kita, sementara engkau dikejar-kejar mau dibacok dibunuh. Apa jawaban Nabi, Pak? Dicatat ini, Pak. Ini ilmu bahwa kita yakin ada pertolongan Allah. Apa? Faqala Rasulullah, Nabi kemudian berkata kepada Zaid, innallaha ya Zaid, innallaha nasiru nabiyahu wa nasiru dina. Zaid, jangan khawatir. Allah pasti akan menolong nabinya, Allah pasti akan memenangkan dan menolong agama. Allahu Akbar. Berkaca-kaca itu si Zaid mendengar jawaban Nabi. Ditanamkan maknawiyah ruhaniyah yang dalam oleh Rasul. Tenang kau. Apa yang terjadi, Pak? Nabi udah diincar kemana-mana. Ternyata Nabi mengutus seseorang untuk menemui pemuka, pembesar kafir Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini tokoh yang ditokohkan. Seperti Abu Thalib ketika masih hidup. Dia bilang, sampaikan kepada si Mut'im bin Adi, kalau saya mau masuk Mekah di bawah lindungan, di bawah sponsor dia. Jadi Mut'im bin Adi menjadi kafil, pelindung Rasul, jaminan yang menjamin Rasul. Setuju Mut'im bin Adi. Allah bukakan hatinya. Masuk Rasulullah ke Mekah tanpa diganggu. Di sana kalau sudah masuk seseorang berada di bawah sponsor dia, di bawah jaminan dia, tidak boleh diganggu orang yang di bawah jaminan. Kalau dia diganggu, dia akan berhadapan dengan suku semuanya. Masih berlaku. Nabi kemudian masuk Mekah dengan aman. 3-2 hari kemudian terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya ayat Isra Mi'raj itu terjadi, atau peristiwa Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Ayatnya pun dimulai dengan redaksi. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Satu-satunya dalam Al-Quran yang saya angkat ini. Ayat yang dimulai dengan tasbih Isra Mi'raj. Bapak baca. Satu-satunya ayat. Only one ayat. Dalam Quran yang dimulai dengan Subhana, surat Al-Isra ayat 1 Isra Mi'raj. Mengapa demikian? Ulama kemudian mentelaah, menganalisa, memberikan penjelasan. Karena terkandung makna pelajaran yang dahsyat. Pertama, kebesaran Allah. Memperjalankan hambanya namanya Nabi Muhammad. Jasa dan waruhan. Nabi dijalankan itu secara jemleger. Tahu jemleger? Fisik, sosok. Dan ruh nyawa. Karena ada tafsir yang marjuh, tafsir yang jauh dari kebenaran, tafsir yang marjuh. Nggak bisa jadi iktimat pegangan. Nabi berjalan malam hari hanya ruh. Enggak, Nabi ruh dan nyawa. Ruh dan fisiknya. Malam hari. Dibutuhkan waktu berapa, Pak? Waktu itu 40 hari, 40 malam. Nabi hanya semalam. Yang kedua, mengapa dimulai dengan subhanallah? Untuk menghibur Rasulullah SAW. Nabi mengalami goncangan yang dahsyat. Istri meninggal. Yang membackup logistik, finance. Yang membackup secara politik, strategis meninggal Abu Thalib. Diperlakukan lagi
Di Taif kampung Taif seperti itu. Goncang Rasul. Allah ingin menunjukkan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Di atas keunggulan, di atas kemampuan pamannya dan istrinya. Dan tidak ada apa-apanya kesedihan yang beliau dialami di Taif dengan Isra dan Mi'raj. Allahu Akbar. Pak, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi didaulat lagi menjadi chief of messenger, kepalanya para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Salat 2 rakaat yang sekarang meziknya warna silver, Masjid Qibli. Ustaz Haddad sudah ke sana. Saya alhamdulillah sudah ke sana juga. Dua kali saya ke sana. Mau 3 kali nanti insya Allah April. Nah, kalau mau yang ikut nanti tinggal WA Ustaz Haddad. Nah, seharusnya kemarin Desember, tapi masih komplit. Ngeper kabeh jamaah keweden. Takut nanti aja Ustaz. Nah, ke sana itu memang pilihan Allah, Pak. Panjenengan berdoa sujud terakhir, sebelum aku engkau wafatkan ya Allah, sampaikan saya ke 3 masjid. Amin. Amin. Masjid Haram, Masjid Nabawi, harus Pak panjenengan tabung. Jangan ngudut, nikmatul udud ba'da dahar. Ya, tabung itu. Kalau Bapak mulai ngerokok SD SMP berapa puluh juta kita, tanpa disadari duit kita bakar. Ustaz, duitku sendiri tak kobong nggak apa-apa. Ya tapi panjenengan ditangklet oleh Allah. Nanti panjenengan ditanya, rezeki kok dibakar, gitu loh. Ya gitu. Duit saya, duitnya panjenengan buat duit saya. Tapi nikmat kok disia-siakan. Tengok kalau di planning itu, Pak, berapa kali panjenengan bisa ke sana. Ya, insya Allah sampai sana semua. Amin. Insya Allah merdeka Palestina. Masjid Al-Aqsa yang terbebas dari penjajah, insya Allah. Amin. Ke sana kita seperti ke Mekah Madinah aman. Singkat cerita, Pak. Waktu sudah deadline udah. Ya, dikit lagi lah. Boleh dikit lagi? 1 menit? Ya. Nabi kemudian dinampakkan lembah Jahannam. Lembah Jahannam itu adanya di sebelah pintu sebelah timur Masjidil Aqsa. Disitulah Ubadah bin Somit pernah menangis. Ditanya sahabat yang lain, mengapa kau menangis di sini? Di tempat inilah aku dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum Mi'raj. Lembah Jahannam. Itu nggak jauh dari Masjidil Aqsa. Ada lembah namanya Wadi Jahannam. Tanya Ustaz Haddad, bisa panjenengan searching di Google. Tidak jauh dari lembah Jahannam, sekitar 300 meter, ada kuburan termahal di atas muka bumi. Kuburannya orang-orang Jewish seluruh dunia. Mau dari Amerika, dari mana, dari Eropa itu kalau mau mati orang Jewish, miliaran kubur di situ. Sebuah kehormatan bagi dia. Ketika saya diterangkan oleh guide orang Palestina Arab, kuburan termahal. Sebuah kebanggaan. Nggak jauh dari Jahanam. Langsung saya nyambung benang. Lebih gampang sama Allah ngajak karena dekat Jahanam dalam hati saya. Paten juga. Ya kan? Nggak jauh-jauh kan? Iya kan? Nggak jauh lembah. Nanti di atasnya ada Zaitun Mountain. Bukit Zaitun. Nampak dari atas Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi di sekelilingnya. Satu ayat. Apa makna yang kami berkahi? Ulama menafsirkan 2, dicatat. Diturunkannya semua nabi di bumi Syam, di Palestina. Nabi Ibrahim lahir di mana? Irak, Babylon. Tapi kemudian hijrah ke Palestina. Semua para nabi turun di situ. Keberkahan yang kedua makna daripada ayat tadi, ahli tafsir bukan saya, semua para ulama tafsir menerangkan berkahnya alamnya Pak subur. Makanya orang Yahudi senang tinggal di sana. Nggak perlu AC Pak. Sepoi-sepoi. Masjid Ta'awun Puncak, Gadok dan seterusnya ala kalah Pak. Gak ada apa-apa nih. Sobung tahun nih. Suburnya. Minyak zaitun terbaik. Subur sekali alamnya Pak. Bumi yang Allah berkahi. Makanya orang Yahudi senang tinggal sana. Makanya terus mereka melakukan pemukiman liar, menggusur. Tinggal di sana. Alamnya subur sekali Pak. Dan itu sudah termaktub dalam Quran. Allazi barakna haulah. Diturunkan para nabi dan diberkahi alamnya subur. Linuriyahu min ayatina, agar kami nampakkan kepada Muhammad tanda-tanda dari kebesaran kami. Setelah Nabi mengalami goncangan, Nabi dihibur oleh Allah peristiwa Isra dan Mi'raj. Inti daripada itu, yang kesimpulan terakhir adalah beliau menerima mandat daripada perintah sholat 5 waktu. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menunaikan, menegakkan sholat dimanapun kita berada. Amin. Orang yang menegakkan sholat dalam Quran surat Maryam tidak akan mendapatkan malapetaka dalam sholatnya.
Ada 6. Nanti kita akan kaji dalam kesempatan yang lain. 6 hal yang kalau kita lakukan, dijanji Allah kita tidak ada dapat malapetaka. Satu diantaranya, korelasi hubungan kita dengan sholat. Yang kedua, hubungan baik kita kepada mama. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Next time, tunggu tanggal mainnya insya Allah. Demikian, kurang lebih. Mohon maaf, lebih dikit ini tidak apa-apa lah para pimpinan. Kita sholat ba'diyah, ya. Kita minimal itu 10 rakaat mengiringi sholat fardu. Atau 12 rakaat dalam riwayat lain. Mau 10, mau 12, nggak apa-apa. Yang masalah itu, yang apa-apa, panjenengan nggak sholat rawatib. Benar atau benar? Insya Allah dibangunkan istana di surga Allah. Amin. 10 atau 12. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua, memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan. Sampai bertemu di lain waktu. Mohon maaf bila ada khilaf salah. Matur nuwun, matur selangkung, nyun ngapunten, nyun sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.